Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil TS dari mata kuliah Network Programming and Administration. Ya, tidak lupa saya menyapa kepada dosen matkul ini, Pak Abdul Azam, beserta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Perkenalkan, nama saya Feby Hidayatullah di kelas IT 701 dengan NIM 21040107039. Di sini saya akan mempresentasikan Static and Monitoring Microservice API. Next. Nah, sniping. Sniping adalah proses memantau dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan komputer. Sniping dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti Wireshark untuk menangkap paket data yang dikirim dan diterima dalam jaringan. Tujuan utama dari sniping adalah untuk memahami bagaimana data bergerak dalam jaringan, mengidentifikasi masalah, dan memantau aktivitas jaringan. Namun, sniping juga bisa digunakan oleh peretas untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan data pribadi, sehingga penting untuk mengamankan jaringan dari aktivitas sniping yang tidak sah. Next, microservice. Microservice sendiri adalah pendekatan arsitektur dalam pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang saling berkomunikasi melalui antarmuka yang didefinisikan dengan baik, seperti API. Setiap layanan dalam arsitektur microservice biasanya menangani tugas spesifik dan dapat dikembangkan di deploy dan diskalakan secara independen. Keuntungan dari menggunakan microservice termasuk fleksibilitas dalam pengembangan, peningkatan skalabilitas dan pemeliharaan yang lebih mudah dibandingkan dengan aplikasi monolitik yang besar. Okay, next. Nah, enkripsi. Inilah enkripsi AES atau Advanced Advanced Encryption Standard. AES AES adalah AES adalah algoritma enkripsi simetris yang digunakan untuk mengamankan data. AES bekerja dengan cara mengubah data asli atau plain text menjadi data yang transkripsi atau ciphertext menggunakan kunci enkripsi. Data yang terenkripsi hanya dapat dibaca kembali menjadi data asli jika kunci deskripsi yang benar digunakan. AES terkenal karena keamanannya yang tinggi dan efisiensinya, dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk untuk mengamankan data dalam transaksi online, penyimpanan data, dan komunikasi antar aplikasi. Next. Ini, ini untuk tugas. Nah, next. Ini sniping overview. Nah, overview-nya dari hasil apa algoritma ini menjelaskan pada gambar di atas adalah gambaran mudah bagaimana sniping itu bekerja. Attacker dapat melihat, sorry. Hacker dapat melihat komunikasi traffic yang berjalan, mulai dari request dan respons. Hal ini dapat dicegah menggunakan enkripsi end-to-end agar data tidak bisa dibaca dengan mudah. Next. Hmm. Hmm. Server side. Nah, ini dari teks satu ya. Pada bagian ini kita membuat simple microservice API dengan library text tanpa menggunakan enkripsi, yang mana hanya dapat menerima post request di dalamnya dengan consent. Nah, maksudnya dengan send. Nah, ini dia. Oke, next. Server side. Pada bagian ini kita menggunakan enkripsi dengan kunci kunci Pernet yang sudah kita tentukan sendiri sebelumnya. Microservice menerima data enkripsi melalui metode POTS dan di deskripsi menggunakan kunci, lalu hasil respons dikirim kembali menggunakan enkripsi dan kunci yang sama sebelumnya. Hmm.
Next. Client-side. Client-side mengirimkan data menggunakan metode POST yang mana data tersebut telah enkripsi menggunakan metode dan key yang sama seperti pada sisi servernya. Seperti pada sisi servernya itu Pernet. Hasil dari respon server yang terenkripsi, kita menggunakan metode yang sama untuk mendeskripsinya. Lalu ditampilkan pada sisi klien. Nih, next. Output data PP. Ini output datanya. Pada bagian aplikasi kita dapat melihat hasil yang tidak di-encrypt karena kan kita menggunakan enkripsi end-to-end. End-to-end atau end-to-A adalah metode komunikasi di mana hanya pengguna yang berkomunikasi yang dapat membaca pesan. Dalam sistem ini, pesan dienkripsi di perangkat pengirim dan hanya dapat dideskripsi di perangkat penerima. Next. Sniping. Yang gambar ini di samping, gambar di samping adalah data hasil sniping antara request dan respon yang terjadi. Dapat dilihat bahwa pada bagian ini tidak ada data yang terenkripsi, jadi kita mudah melihat datanya secara langsung. Nah, seperti ini rawan menjadi serangan emiten. Hmm, next. Sniping lagi lanjut dapat dilihat respons and request pada sisi klien dan server transkripsi dengan sempurna. Tidak ada cara lain untuk bisa membaca respons dan request untuk ini. Selain mengetahui metode dan key-nya, cara ini bisa dikatakan aman dari serangan emiten. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om.